Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanat Markazil Mir wa marhaban fi barnamaj Lughatina Jamilah. Ya ashabi, apa beda kitabun dengan al-kitabu? Punya pertanyaan yang sama? Ikuti dan simak video ini sampai habis. Taib, kata yang pertama, kitabun, atau lebih mudahnya kita masukkan ke dalam kalimat, ya akhi hati kitaban. Dengan kalimat yang kedua, ya akhi hatil kitab. Kalimat yang pertama, ya akhi hati kitaban, yang diakhiri dengan tanwin, ini bermakna berikan aku buku. Buku di sini artinya global, umum, tak tentu, tak khusus. Semua makna kitab masuk di kata ini. Kata kitab bisa jadi kitab tafsir, kitab qawaid, kitab fikih, kitab catatan harian, kitab buku hutang misal. Nah, ini di dalam bahasa Arab namanya nakirah atau kalimat indefinitif gitu ya. Nah, berbeda dengan kata yang kedua, ya akhi hatil kitab. Nah, menggunakan alif lam, al-kitab. Nah, ini artinya kitabnya sudah tertentu, sudah khusus, atau di dalam bahasa Arab dinamakan ma'rifah atau kalimat definitif. Jadi kalau misalnya nih ada seseorang yang mengatakan, ya akhi hatil kitab, berikan saya buku. Maka kita nggak tahu buku apa, tanyakan, ya akhi buku apa yang antum maksud? Karena dia menggunakan alif lam. Oh, berarti sudah buku tertentu nih yang dia maksud. Gitu. Berbeda ketika seseorang mengatakan, ya akhi hati kitaban. Kitaban, kasih aja kitab, satu kitab. Gitu. Dalam Al-Quran disebutkan, kalau Allah Ta'ala inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, kata al-usr yakni ma'rifah. Artinya kesulitan itu sudah kita rasakan, sudah tertentu, sudah khusus. Oh, ini loh kesulitannya. Kemudian yusron. Yusron di sini menggunakan nakirah, kata nakirah. Artinya kemudahannya itu masih umum, masih global. Bisa jadi kemudahannya dimudahkan mencari rezeki, dimudahkan urusan dan lain sebagainya. Atau kita juga sering mendengar kata-kata, ya ukhti jazakillahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, khairan di sini menggunakan nakirah, artinya kebaikan luas, umum. Bisa jadi kebaikan di sini diberikan rezeki, diberikan suami yang soleh misal, atau diberikan surga dan lain sebagainya. Baik, bisa dibedakan antara nakirah dengan ma'rifah, atau lebih mudahnya kita sering belajar di bahasa Inggris itu ya, a pen dengan the pen. Kalau a pen itu namanya nakirah di dalam bahasa Arab, sedangkan the pen itu ma'rifah. Ya ashabi, semua ismun di dalam bahasa Arab itu adalah nakirah, kecuali beberapa berikut. Pertama, domair, domir muttasil, domir munfasil. Contoh domir munfasil, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian domir muttasil, kitabuhu, kitabuhuma, kitabi, kitabuka, kitabuki, kitabuhunna, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti domair kita buat tema khusus al-domair. Kemudian yang kedua itu kata yang diawali dengan alif lam, yang tadi seperti yang kita jelaskan yang tadi. Kitabun nakirah, kemudian kita tambahkan alif lam di awal, al-kitabu, maka menjadi ma'rifah. Qalamun nakirah, al-qalamu ma'rifah.
Oke. Nah, perlu diingat bahwasanya ketika kata sudah diawali dengan alif lam maka jangan ditambah tanwin di akhir. Oke, karena kata itu nggak mungkin ada dua makna, bisa nakirah bisa ma'rifah, ya satu aja. Kalau nggak nakirah ya ma'rifah, silahkan pilih. Kalau mau nakirah diakhiri dengan tanwin, kalau ma'rifah diawali dengan alif lam, jangan dikasih tanwin. Tapi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-alam. Apa sih al-alam? Al-alam itu ada tiga. Yang pertama nama orang, Mardiana, Fathur Rahman, Debi, Desi, Desta, dan lain sebagainya. Yang kedua itu nama kota. Nama kota bisa Palembang, Prabu Muli, Jakarta, Medan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah nama bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau bulan miladiah, Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat adalah ismul isyarah. Ismul isyarah itu kata tunjuk. Hada, hadihi, dzalika, tilka, haulai, ulaika, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ismul mausul, kata sambung. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Ma dengan man. Yang keenam, yang terakhir ya ashabi, adalah al-idhafah. Ini dua ismun berbeda makna, ketika dipertemukan atau ketika disatukan dia bermakna satu. Contoh misalnya babun, pintu, faslun, kelas, dijodohkan. Babul fasli jadi pintu kelas. Ghurfatun, ruangan. Mudarris, guru, disatukan. Ghurfatul mudarris, ruangan guru. Satu lagi yang perlu diperhatikan, ketika ismun itu sudah ma'rifah maka jangan lagi ditambahin alif lam. Contoh misalnya Mardiyana, ma'rifah tadi ya nama orang, maka jangan ditambahin alif lam, al-Mardiyana, ini kesalahan. Atau mungkin Jakarta, al-Jakarta, khatab. Atau mungkin kitabi, buku saya, kita tambahin lagi al-kitabi. Nah ini kesalahan. Oke ya, insya Allah jika ada pertanyaan atau mungkin masih mubham, masih nggak jelas gitu ya, silahkan ditanyakan di komen di bawah. Taib, ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.